Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah ketiga, sosok yang paling pemalu di antara sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Saking pemalunya, dalam sebuah riwayat dikisahkan Rasulullah menemui sahabat-sahabat lainnya ketika Rasul tengah berbaring. Kemudian tibalah giliran Utsman radhiyallahu anhu tiba. Seketika Rasul mengubah posisinya, kemudian merapikan jubahnya agar auratnya tidak tersingkap. Kemudian Aisyah bertanya dan Rasul menjawab, "Tidakkah aku malu pada orang yang malaikat pun malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim nomor 2401. Dalam video ini banyak keutamaan sosok Khalifah Utsman dalam banyak hal. Betapa Allah sangat menyayangi dan mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kehidupan Utsman bin Affan. Nasabnya bertemu Rasul pada kakek yang keempat, yaitu Abdul Manaf. Dari sisi ibu, nasab keduanya bertemu pada Urwa bin Kariz. Ibunda Urwa adalah Baidah bin Abdul Muthalib, bibi Rasulullah. Pada masa jahiliyah, ia disebut dengan nama panggilan Abu Amr. Setelah masa Islam, ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah, yang diambil dari nama putranya dari Ruqayyah binti Rasulullah. Julukan yang paling terkenal adalah Zunnurain, sang pemilik dua cahaya. Itulah julukan yang paling disukainya. Julukan itu diberikan karena ia menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Utsman bin Affan dilahirkan 6 tahun setelah tahun gajah. Usianya 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ia dilahirkan di Taif, daerah yang paling subur di kawasan Hijaz. Meskipun dikenal dari keluarga bangsawan dan dikenal sering berbuat kebaikan terhadap sesama, setelah menyatakan diri masuk Islam, Utsman tak luput dari siksaan kaumnya. Pamannya, Al-Hakam, sulit menerima kenyataan jika pemuda keturunan Abdus Syams yang tumbuh dengan keyakinan kaum Quraisy telah berpindah agama. Karena itu, Al-Hakam dan pengikutnya menentang keras keislaman Utsman dan mengancamnya. Khalifah yang takut kepada Allah. Hartanya yang berlimpah dan kekuasaannya yang besar tak sedikit pun membuatnya sombong dan angkuh. Utsman bin Affan senantiasa menjaga kemuliaan akhlaknya sehingga ia tetap tampil sebagai pribadi bersahaja. Utsman pernah berkata, "Aku pernah menjewer telingamu, maka lakukanlah kisos kepadaku." Budak itu menarik telinga majikannya, namun Utsman berkata, "Lebih keras lagi, kisos di dunia tidak seberapa dibanding kisos di akhirat." Khalifah yang lembut, pemaaf, dan dermawan. Utsman meneladani junjungannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang lembut kepada sesama mukmin. Ia selalu berusaha membantu kesulitan yang mereka hadapi dan menghilangkan kesedihan mereka. Ia rajin menyambung tali silaturahim, memuliakan tamu, memberi pekerjaan kepada orang fakir, membantu yang lemah, memberi kepada yang miskin, dan berusaha menghindarkan kesulitan dari mereka. Kelembutan sikapnya senantiasa didahulukan ketika ia menghadapi berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan urusan pribadi, terlebih lagi urusan umat. Atta bin Furuk menceritakan bahwa Utsman membeli sepetak tanah dari seseorang. Transaksinya tidak berjalan lancar karena orang itu menunda-nunda. Utsman datang menemuinya dan berkata, "Apa yang menghalangimu untuk segera menerima uangku? Engkau menzalimiku. Setiap kali bertemu seseorang, ia selalu menyalahkanku. Itukah yang menghalangimu? Ya, engkau punya dua pilihan, mempertahankan tanahmu atau menerima uangmu." Lalu Utsman menjelaskan, Rasulullah bersabda, Allah memasukkan orang yang memudahkan ke dalam surga, baik selaku pembeli atau penjual, yang memutuskan atau diputuskan. Keluarga Utsman bin Affan. Kehidupan Khalifah Utsman bin Affan benar-benar kehidupan yang sangat menarik dan berwarna. Ia dilahirkan dan tumbuh dewasa di tengah lingkungan suku Quraisy, suku yang paling terhormat di Mekah. Setelah dewasa, ia menikah dengan putri Rasulullah, Ruqayyah
Dan ketika Ruqayyah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, Rasulullah menikahkan Utsman kepada putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Usia pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum pun tidak berlangsung lama. Seakan-akan Utsman memang disiapkan untuk menghadapi kesedihan. Pada tahun ke-9 Hijriah, Allah memanggil Ummu Kulsum ke haribaannya. Berikut ini daftar susunan istri dan keturunan Utsman bin Affan. 1. Ruqayyah binti Rasulullah, memberinya anak Abdullah tetapi meninggal dunia pada usia 6 tahun. 2. Ummu Kulsum binti Rasulullah, tidak memberinya keturunan. 3. Fahitah binti Ghazwan, memberinya anak bernama Abdullah namun meninggal dunia ketika kecil. 4. Ummu Amr binti Jundub, memberinya anak bernama Amr, Khalid, Aban, Umar, dan Maryam. 5. Fatimah binti Al-Walid Al-Makhzumiyah, memberinya anak bernama Said, Al-Walid, dan Ummu Said. 6. Ummu Al-Banin binti Uyainah ibnu Hisin Al-Fazariyah, memberinya Abdul Malik namun meninggal di usia dini. 7. Ramlah binti Syaiban ibnu Rabiah, yang memberinya Aisyah, Ummu Iban, dan Ummu Amr. 8. Nailah binti Al-Farafashah, memberinya Maryam. Masa kekhalifahan Utsman. Pada masa kepemimpinan Utsman, terjadi perselisihan di antara umat. Mereka saling menyalahkan, mengkafirkan, dan mendustakan, akibat perbedaan qiraah dari satu daerah dengan daerah yang lain. Kenyataan ini mendorong Utsman untuk berijtihad. Pada akhir 24 Hijriah dan awal 25 Hijriah, Utsman mengumpulkan para sahabat untuk menyusun mushaf. Keempat panitia kodifikasi itu adalah para penghafal Al-Quran yang telah dikenal baik, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Zubair, Said ibnu Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Haris ibnu Hisham. Langkah pertama yang dilakukannya, beliau menulis surat kepada Hafsah, memintanya agar mengirimkan mushaf yang ada padanya. Panitia kodifikasi bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati. Mereka menghimpun beberapa qiraah yang ada di tengah umat, kemudian memilih salah satunya yang dianggap paling dipercaya. Jadi, sepanjang sejarah umat Islam telah terjadi 3 kali kodifikasi Al-Quran pada 3 masa yang berbeda. Kodifikasi pertama berlangsung pada zaman Rasulullah SAW, namun terbatas pada penulisan ayat dan peletakannya pada tempat tertentu. Ayat-ayat itu dituliskan pada berbagai media seperti lempengan batu, tulang pipih, pelepah kurma, dan media lainnya. Kodifikasi kedua dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Umar bin Khattab, yang mengkhawatirkan kepunahan Al-Quran akibat banyaknya para hafiz Quran yang terbunuh kala perang. Kodifikasi ini dilakukan dengan cara menuliskan semua ayat Al-Quran dalam satu mushaf khusus dengan ayat yang sudah tersusun. Kodifikasi terakhir yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang melewati beberapa tahap. Pengumpulan kembali semua lembar Al-Quran, kemudian menyusun mushaf utama, lalu membuat beberapa salinan untuk dikirimkan ke seluruh pelosok negeri Islam. Detik-detik menjelang kematiannya, pada hari Jumat bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Utsman tengah membaca Al-Quran ketika beberapa orang merangsek ke dalam kamarnya. Ia membaca Al-Quran dengan khusyuk dan suara bergetar. Tiba-tiba saja seseorang dari mereka loncat ke hadapan Utsman, kemudian berteriak dan menebas tangan Utsman hingga putus. Lalu seseorang memukul keningnya hingga jatuh tersungkur, dan yang lainnya memukulnya dan membunuhnya. Pagi hari, sebelum terjadinya pembunuhan, Utsman bercerita bahwasanya di dalam mimpinya, Rasulullah mengatakan padanya, "Malam ini, makanlah bersama kami, wahai Utsman." Saat terbangun, keyakinannya semakin mantap bahwa ia akan segera menyusul Rasulullah, sehingga ia memutuskan untuk puasa pada hari itu.